Jadi berbentuk perahu layar sebagai simbol transportasi. Ketika itu hanya memakai perahu layar. Kita akan melihat. Nah, sini ada tempat cuci kaki atau tempat bersih-bersih, atau biasanya disebut dengan toharoh, suci, penyucian. Jadi sebagai simbolis, sebelum kita naik ke atas, kita harus dalam keadaan suci, ya. Di gambaran kalau kita mau naik ke atas, mau jadi orang yang tinggi, mau berbudi pekerti yang tinggi, sebelumnya adalah mereka harus suci, baik suci hati maupun suci pikiran. Itu sebagai filosofinya dari bangunan tersebut. Banyak di sini filosofi yang terjadi, yang bisa digambarkan. Saya lihat di sini. Ini adalah simbol masyarakat, ragam masyarakat, tapi saling berikatan satu sama lain. Jadi masyarakat saling berpegang erat, saling bekerja sama, saling bergotong royong. Simbolnya di atas masyarakat sini, maka ada simbol ini. Ini adalah simbol pemimpin. Simbol pemimpin ini, seorang pemimpin itu, nih kita lihat muter-muter. Jadi seorang pemimpin harus bisa melihat ke kanan, ke samping. Jadi harus bisa berputar, dia bisa melihat semua arah, sehingga tahu bagaimana keadaan masyarakat, tahu bagaimana keadaan sekitar, dan tahu apa yang harus dia lakukan. Di atas ini masyarakat, di atasnya ada pemimpin, di atasnya ini ada gambar bahwasanya antara masyarakat dan pemimpin dalam satu payung. Dalam satu payung ini digambarkan sebuah pohon, atau dalam bahasa Arab sajaroh, sehingga timbullah arti sejarah di sana dari sajaroh. Jadi dalam satu payung ini pemimpin semua dalam satu payung. Lalu selanjutnya sebagai artian akhir tujuan hidup, maka akhir tujuan hidup kita adalah sebuah kematian. Maka di ujung sini disimbolkan sebuah batu nisan, baik masyarakat, pemimpin. Jadi siapapun nanti akan kembali kepada Allah, akan berujung kepada kematian, akan berujung kepada maut. Itu sebagai simbol yang di sampingnya. Di sini tangga ada 5 tingkat, 1, 2, 3, 4, 5 sebagai tanda keilmuan. 1, 2, 3, 4. Ini dari bawah itu 1, 2, 3, 4, 5 sebagai simbol keilmuan yang mengambil intisari dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tangganya nih. Jadi nah, ini dibuat ke atas, ya, dibuat ke atas itu, ya, biar bisa saling menghormati. Makanya di sini ada gapuro, ya, ada penghormatan. Jadi baik yang ke atas maupun ke bawah semua saling menghormati. Sebelum ke atas, jangan lupa untuk bersuci, hati bersih, pikiran bersih. Kita naik. Nah, lihat ke sini, jatuh. Kita lihat ke sini, ada simbol lagi. Ini simbol lingkaran. Jadi semua bermusyawarah, musyawarah mufakat. Tapi jumlahnya ada 4. Itu mengartikan dalam adat itu ada 4 bahasa dan 4 sikap. Nih, 4. Kita tahu sendiri ada 4 bahasa dan 4 sikap. Selanjutnya di sini ada 5. Ya. Kalau sebelah sini ada 5 sebagai gambaran rukun Islam. Di belakang di sini ada 6. 1, 2, 4, 5, 6 sebagai gambaran rukun iman. Itu. Jadi banyak sekali filosofinya dalam rumah adat ini.
yang mengartikan dalam sebuah kehidupan, keimanan, keislaman. Dalam adat itu ada 4 bahasa. Bahasa kepada yang atas, kepada yang sebaya, terus bahasa kepada yang di bawah, dan terakhir adalah bahasa basi. Sikap juga seperti itu. Sikap kepada orang yang lebih tua, sikap kepada yang sebaya, sikap kepada orang yang di bawah kita, mengayomi. Dan yang keempat yang beda adalah dia ada sikap kepada seluruh alam, sikap kepada seluruh baik makhluk hidup, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Itulah makna dari 4 bahasa dan 4 sikap. Luar biasa. Orang-orang terdahulu kita sangat filosofis. Kalau ini adalah tempat lumbung padi, lumbung pakan di sini. Ya, dan di bawah ini adalah cagak-cagaknya. Ada cagak-cagak itu di bawah. Ini gambarannya padi sebagai simbol pangan, simbol kemakmuran. Itu padi di sini. Sebelah situ ada simbol keris sebagai lambang kekuatan. Ntar di sebelah sini ada lagi arti-artiannya. Masih banyak arti-artian di dalam rumah Lontiok ini. Luar biasa.